Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Hosni Putra dengan NIM 7652036 dari kelas 3 TT 402. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah praktikum dari mata kuliah jaringan data broadband. Nah, pada praktikum ini yang berjudul Basic Router Configuration, jadi kita akan melakukan konfigurasi router menggunakan software Cisco Packet Tracer. Nah, sebelumnya kita akan menambahkan beberapa komponen. Sama itu mungkin kita bisa menambahkan routernya itu adalah 1841 ini. Lalu selanjutnya kita bisa menambahkan switches. Kita menggunakan switch yang 2960. Dan yang terakhir itu kita bisa menggunakan komponen laptop ini. Mungkin kita bisa atur posisinya ini kurang lebih ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan wiring atau namanya itu penyambungan pengkabelan. Kabelan itu kita menggunakan kabel copper strike through ini. Temukan di sini, kita pilih saja Ethernet 0. Temukan ke switch 0, dan dari switch 0 kita sambungkan ke router 0 ini. Lalu sama seperti yang pada bagian atau port yang sebelah kanan, kita sambungkan juga ini. Oke. Lalu untuk router ke router kita menggunakan copper crossover. Kita sambungkan saja di sini ini. Baik, selanjutnya itu kita akan mengkonfigurasi IP gateway. Yang pertama pada router, kita klik routernya, dan sini kita lihat pada wire-nya, kita pilih interface yang mengarah ke bawah itu ada FA 0/0 atau First Ethernet 0/0 ini. Nah, untuk IP address-nya itu adalah untuk IP address-nya itu 192.168.1.254. Untuk subnet mask-nya kita menggunakan default. Untuk port statusnya kita nyalakan on. Oke, setelah kita melakukan konfigurasi, mungkin untuk note atau pengingat, kita bisa tambahkan catatan atau note di sini. IP gateway-nya yang ke bawah. Lalu pada laptop kita juga menambahkan konfigurasi IP. Itu di sini kita klik laptop yang pertama dulu sebelah kiri ke IP configuration. Untuk IP address itu 192.168.1.1. Subnet mask-nya tetap sama, kita gunakan default. Dan untuk default gateway-nya, kita masukkan default gateway yang kita berikan pada router itu ini. Jadi sudah saya copy, kita tinggal paste saja. Lalu kita copy dulu, keluarkan. Untuk DNS servernya kita default saja, kita keluarkan dan kita tambahkan node juga di sini. Kita gunakan ini. Nah, di sini kita taruh di sini. Nah, selanjutnya langkah yang sama kita lakukan pada router yang sebelah kanan. Pada config kita akan membuat IP gateway-nya
.168.168.254. Masnya juga default, kita on. Nah, catat dulu untuk dari IP gateway-nya. Nah, selanjutnya jika kita sudah melakukan konfigurasi IP gateway pada router, sama seperti yang sebelah kiri laptop, kita masukkan juga IP configuration di desktop. IP address-nya itu 192.168.1.1. Masnya default gateway-nya kita samakan dengan router kedua dan kita close saja. Nah, baik, langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP router kiri ke kanan. Bisa kita klik dan sini kita pilih kabelnya yang interface dari kiri ke kanan, itu mengarah kanan ada FA0/1. Nah, untuk IP address-nya itu 12. IP address-nya itu ada 12.12.1. untuk subnetnya default, kita on. Ini bisa kita catat juga not. Lalu di router sebelahnya juga sama, kita atur address-nya. Ini kita 12.12.12.2. Jika berhasil itu warnanya akan warna hijau seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan konfigurasi router. Di sini agak sedikit ribet. Sebenarnya saya sudah melakukan konfigurasi router, mungkin kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, ini kita akan konfigurasi router itu menggunakan CLI. Ini kita pertama sudah exit, dan pertama kita bisa lakukan enable terlebih dahulu, lalu configure terminal. Nah, setelah kita masuk ke config router, kita akan melakukan rename pada routernya itu hostname R1. Lalu kita akan domain lookup, no IP domain lookup, dan setelah itu kita akan membuat passwordnya security password dan min length, panjang minimalnya itu 6 karakter. Lalu enable secret. Maaf, tadi ada salah. Setelah kita masukkan security password min length, enable secret itu kita masukkan passwordnya langsung. Jadi untuk password pertama itu ada Cisco sec. Kita enter, lalu kita lanjutkan. Lalu ada line console, kita masukkan line console spasi 0. Nah, kita akan masuk ke konfigurasi line. Nah, di sini kita akan memasukkan password juga. Passwordnya ini adalah ciscocon. Lalu kita enter, kemudian kita akan ketik
isek timeout 5/0. Nah, jadi untuk isek timeout ini jika kita sudah konfigurasi ping, tapi jika kita tidak melakukan ping ataupun konfigurasi sekitar 5 menit itu kita tidak melakukan apa-apa, jadi dia akan keluar atau logout sendiri, gitu. Selanjutnya setelah kita exit timeout enter, kita klik login dan exit, kita akan kembali ke konfigurasi terminal. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke line VTA 0/4 dan kita akan membuat passwordnya itu Cisco VTA. Dengan isek timeout yang sama 5 menit tanpa aktivitas akan berhenti atau akan keluar logout sendiri. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke langkah selanjutnya, itu service password. Nah, jadi di sini kita sudah masukkan password dan nanti kita akan menginskripsi supaya passwordnya itu nanti tidak terlihat gitu, jadi passwordnya akan invisible gitu. Kita enter saja, kita klik, kita tulis lagi banner OTD, kita ketik line hashtag unauthorized access prohibited. Nah, untuk banner MOTD ini untuk sebuah caption atau notice gitu. Jadi untuk aksesnya itu yang tidak terauthorize dilarang. Itu kita enter aja. Nah, ini kita akan masuk ke konfigurasi interface. Ini pada konfigurasi interface kita akan lakukan konfigurasi interface itu yang dari router kiri ke kanan terlebih dahulu. Ini ada FA 0/1, jadi bisa kita tulis itu interface A 0/1, kita enter, kita tambahkan description connection to R2. Nah, R2 ini nanti kita akan namakan router sebelah kanan karena supaya tidak dua kali kita melakukan kerjaan, jadi langsung saja kita rename. Tadi pada router 2 kita samakan untuk namanya nanti R2. Kita enter saja, kita masukkan IP address yang digunakan dari router kiri ke kanan. Itu ada IP-nya 12.12.12.1 dan untuk next mask-nya itu ada 255.255.255.0. Kita enter dan kita tulis juga no shutdown, exit sampai masuk ke konfigurasi R1. Nah, di sini kita enter sekali lagi. Nah, untuk menyimpan konfigurasi yang sudah kita bikin pada CLI, kita masukkan perintah copy running config startup running config startup config. Ini kita enter lagi. Oke, jadi untuk konfigurasinya sudah tersimpan. Baik, kita lanjut. Jadi setelah kita melakukan konfigurasi pada router kiri, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada router kanan. Kita klik saja masuk ke CLI, kita enter, dan di sini kita enable terlebih dahulu.
masuk ke konfigurasi terminal. Di sini kita akan mengganti hostname-nya menjadi R2. Nah, sini kita masuk ke konfigurasi R2. Nah, yang pertama itu kita masukkan no IP domain lookup. Nah, kita akan membuat password dengan konfigurasi yang sama, security password min 6 karakter, lalu enable password. Untuk yang pertama tadi itu ada Cisco sec, dan ini kita masukkan Cisco sec 1 supaya tidak lupa. Kita masuk ke konfigurasi line console, di config line kita masukkan juga passwordnya, itu nanti passwordnya Cisco con 1 untuk yang router kedua. Hanya untuk isek timeoutnya sama juga. Timeout 50 seperti tadi. Jika kita tidak ada melakukan aktivitas ping ataupun konfigurasi, dia akan berhenti atau logout sendiri. Setelah kita nuliskan codingannya, kita bisa tekan login dan exit. Nah, setelah keluar dari konfigurasi line console, kita balik lagi ke konfigurasi terminal. Dan untuk langkah selanjutnya sama seperti pada router yang pertama ini, kita akan melanjutkan mengaktifkan telnetnya itu dengan line VTY pin 04. Kita enter, masuk ke config line di telnetnya. Dan untuk password dari telnetnya itu kita masukkan passwordnya Cisco VTY 1. Reset time-nya samakan 5 menit. Login, exit. Misalnya kita akan ketik service password encryption. Tambahkan juga notice yang sama, banner, id, tagger, dan authorized, access prohibited. Enter. Kalau udah, kita masuk ke interface. Pada interface itu kita dari router kiri ke kanan. Nah, karena kita menggunakan router yang kanan di konfigurasi, kita menggunakan interface dari kanan ke kiri. Jadi kita lanjutkan tadi int eva 0 + 1, lalu kita masukkan description connection to R1. Kita enter, masukkan IP address-nya 12.12.12.2 dan netnya itu 255.255.255.0. Enter. Selanjutnya itu kita ketikkan no shutdown, kita exit. Nah, sama seperti tadi, kita set konfigurasi yang sudah kita bikin itu dengan cara copy running config startup config. Enter 2 kali sampai ada oke. Baik, untuk langkah selanjutnya kita bisa keluarkan saja ini. Kita klik pada router kiri. Jadi kita sudah melakukan konfigurasi, jadi kita
Nah, coba. Nah, di sini udah ada passwordnya. Passwordnya tadi itu ada syscon, yang sampai typo. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke konfigurasi yang sama tadi, tuh enable. Nah, kita masukkan passwordnya syscosec. Nah, setelah masuk, kita masuk ke configure terminal. Oke, lanjut kita akan melakukan IP routing ke top kanan dan router kanan. Itu pertama kita ketik aja IP root, masukkan IP-nya itu 192.168.0 dan subnet nya default. Coba kita enter saja, dan selanjutnya tidak ada error, kita bisa langsung ke router kanan. Sama, kita keluar dulu, enter. Tadi syscon, jadi ini syscon 1, lalu sama tadi sama seperti tadi. Kita masuk ke enable dulu, password jadi syscosec 1. Nah, kita masuk ke configure terminal. Untuk configure terminal kita langsung melakukan IP routing sama seperti tadi. IP-nya itu 192.168.1.0.255. Enter saja, kita close. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita untuk melakukan cek, kita bisa melakukan ping dari laptop kepada router. Mungkin kita dari router kiri ke kanan, ke kiri dulu, sukses, dan dari router kiri ke kanan. Lihat, kita coba lagi router kiri ke kanan, sukses. Sama, kita dari router kanan dulu dan router kanan ke kiri. Sukses juga. Baik, selanjutnya mungkin kita bisa mencoba melakukan telnet dari laptop ke router 2. Kita coba dari laptop ini, kita masuk ke command prompt, kita coba masuk ke konfigurasinya, kita telnet. Telnet itu untuk IP-nya router kedua 192.168.2.254 ya. trying remote host not responding. Oke. Sebenarnya maaf, tadi ada kendala di sini. Jadi batasan kita telnetnya itu 192.168.2.2. Kita akan melakukan telnet dari laptop ke router 2, atau kita akan melakukan remote. Ini sudah masuk user verification. Tadi untuk password telnetnya itu ada Cisco
VTY. Nah, karena kita ingin mengakses ke router 2, kita akan menggunakan password kedua itu Cisco VTY1 enter, lalu kita enable, dan ini kita masukkan passwordnya itu tadi Gosek 1. Benar. Nah, selanjutnya kita akan lakukan show running config. Show config untuk memperlihatkan konfigurasi yang telah dikonfigurasikan. Ini kita aja, lalu kita oke. Nah, kita akan mencoba melakukan ping dari sini ke router 2. Maksudnya dari laptop ke router 2 itu kita coba masukkan di 12 ping 12 2. Sukses rate 100%, berarti kita sudah berhasil melakukan ping. Nah, jadi di sini untuk Telnet itu adalah sebuah protokol komputer yang dimana dapat dilakukan oleh suatu device laptop komputer yang dimana dapat melakukan remote secara dua arah dari laptop ke router itu dengan jarak yang jauh. Nah, mungkin untuk praktikum kali ini hanya batas sampai di sini. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.